Akhir-akhir ini menjelang pemilu, ini berbicara mengenai politik. Selain 3 calon presiden dan 3 calon wakil presiden ya waktu itu, ada seseorang sosok yang sangat viral juga. Meskipun saya agak telat taunya, tapi setelah saya tahu kaget juga. Viral nih. Ya karena masih muda, menjalankan tugas dengan sepenuh hati. Viralnya ya karena gantengnya itu ya. Mungkin ada yang tahu di sini. Loh itu tahu tuh Mayor Teddy. Ya saya tuh waktu tahu itu jujur gara-gara ada seorang hamba Tuhan yang ngomong soal Mayor Teddy. Saya tahunya cuma calon presiden, wakil presiden ya. Dan saya belum tahu siapa itu Mayor Teddy, saya belum tahu. Jadi karena dia yang berbicara, dia hamba Tuhan dan kayaknya ini wah kok orang membicarakan dan saya ketinggalan nih, jadi saya cari tahu. Bener-bener ya, bener-bener. Makanya viral karena dia adalah seorang ajudan. Nah, seorang ajudan itu definisinya adalah seorang yang menolong, melindungi, membantu komunikasi, ya gitu ya. Dan ya benar-benar saya juga salut dengan Mayor Teddy ya. Apa hubungannya gitu loh hari ini. Saya mau katakan bahwa firman hari ini masih berhubungan dengan minggu lalu, dengan Kamis lalu, kenaikan Tuhan Yesus, bahwa sebetulnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan sudah memberikan satu amanat agung, benar? Ya, ayo pergilah, jadikan segala bangsa muridku ya. Ya, baptiskanlah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan waktu kemarin juga Pastor Hari katakan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, kita sebagai anak Tuhan, minggu lalu kita sudah berbicara mengenai Roh Kudus sebagai penolong. Saya mau hari ini ada 3 hal, cuman 3 hal yang lebih spesifik. Kalau minggu lalu itu kan siapa dan mengapa penolong itu Roh Kudus. Yang Pastor Hari katakan sebagai Parakletos, benar ya? Dengerin aja khotbah waktu hari Kamis. Tapi hari ini saya mau memberikan 3 deh. 3 aja yang secara praktikal gimana sih sebagai anak Tuhan kita ini melihat Roh Kudus berdampak karena Roh Kudus berfungsi dan kita meresponi perannya sebagai penolong, perannya sebagai ajudan gitu ya. Kalau kita ngomong penolong kayaknya kok nggak nyantol, tapi kalau ngomong ajudan tiba-tiba sekarang kita bisa nyantol kan sama yang viral dan kita akan lihat bagaimana peran Roh Kudus dan dampaknya bagi kita semua. Yang pertama-tama firman Tuhan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan demikian. Ya, kita itu menerima kuasa untuk menjadi saksi ya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berarti ayat ini relevan, berlaku karena sampai ke ujung bumi. Berarti memang dimulai menjadi saksi Yesus di Yerusalem, di Yudea, Samaria, tapi akhirnya karena sampai ke ujung bumi berarti termasuk Indonesia, termasuk Surabaya, termasuk saudara dan saya yang ada di tempat ini. Penting loh kita ini untuk tahu bahwa kalau Tuhan mengirimkan Roh Kudus, itu bukan cuman asal untuk ya supaya kamu gak kesepian. Tapi ada sesuatu yang penting yaitu kuasa. Dan kuasa ini yang membedakan murid-murid Yesus sebelum mereka menerima. Karena waktu itu Roh Kudus itu cuman menyertai, bisa pergi, bisa datang, bisa diutus, ya, bisa diurapi, bisa kembali. Tapi Roh Kudus berdiam di dalam kita dan tetap selamanya. Itu setelah Tuhan Yesus mati, bangkit dan dia mengutus. Cuman ada bedanya loh. Kita lihat dari bedanya murid-murid Yesus. Sebelum menerima kuasa Roh Kudus itu, murid-muridnya ada yang mulai meragukan.
meragukan dan tidak benar mengenal gitu. Kalau ingat ceritanya dua murid Yesus yang berjalan di Emmaus, itu biar Tuhan Yesus sudah hadir ya, sudah bangkit dan dia hadir, nggak tahu, nggak sadar dan nggak terbuka sama sekali sampai diajak oke makan bersama, waktu perjamuan terbukalah. Bahkan murid-murid Yesus ada yang menjadi bukan cuma ragu ya, menjadi ketakutan. Siapa yang gak takut? Petrus aja sampai menyangkal. Dan saya percaya setelah Roh Kudus turun atas murid-murid Yesus, dari yang ragu-ragu menjadi yakin. Dari yang menyangkal, akhirnya berani menyatakan dan berani memberitakan siapa yang dulunya dia pernah sangkal, yaitu Petrus. Dari yang ketakutan sekarang menjadi berani. Sehingga murid-murid Yesus itu berani menyebar. Di Kisah Rasul dibaca, berani ngambil resiko. Berani untuk memberitakan Injil. Dan menjadi saksi. Ini dia. Kalau yang menjadi saksi itu, saksi Kristus itu bukan hanya pendeta, penginjil, pengajar, pengerja, pemimpin pujian, apa siapa yang di panggung, bukan. Menjadi saksi Kristus itu berarti pertama-tama pernah menyaksikan dan akhirnya percaya apa yang dia saksikan dan akhirnya menyaksikan kepada orang lain apa yang dia pernah saksikan, apa yang dia percaya. Itu loh saksi. Jadi menjadi saksi Kristus itu bukan berarti kita harus pokoknya ngomongnya itu firman terus. Nginjilin orang, nasehatin orang, pokoknya. Bukan itu Bapak Ibu sekalian. Kita hidup dengan tugas panggilan masing-masing. Pekerjaan enggak semua full time, enggak semua di pelayanan. Tapi apapun itu, siapapun, di mana saja, kapan saja, kita bisa menjadi saksi. Benar? Dan menjadi saksi Kristus ini, itu dilihat orang. Bukankah hidup ini adalah hasil dari sebuah pilihan dan keputusan dan yang kita tindaki, benar? Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini kita kan selalu kehidupan kita ini hasil dari keputusan kita. Kita keputusan itu pun setelah milih-milih kita memutuskan. Seperti lagu tadi yang mengatakan aku memilih yang sangat berharga, yaitu Tuhan Yesus. Wow, saya percaya lagu ini kalau dinyanyikan dengan segenap hati, keluar dari hatimu, itu bukan hanya menjamah hatimu, tapi hati Bapa terjamah. Bapak tahu kadang kita ngomong gitu, habis gitu, wah keluar dari gereja ini ada masalah, emosi, ya, tahu-tahu konslet, miskomunikasi, terus banyak hal, tapi yang terdalam, Bapak tahu kekuatan manusia terbatas, makanya dia kirim Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk menjadi saksi. Sehingga kita ini, apa yang kita lakukan, memuliakan nama Tuhan. Saksi, kalau di pengadilan, ada saksi yang dipanggil, kalau ada seseorang pendakwa atau yang dituduh gitu ya, nanti ada saksi. Apa tugasnya seorang saksi? Ya dia menyaksikan, ngomong apa adanya. Benar, orang ini gak bersalah. Kalau kita nyaksikan, benar, saya saksikan. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seseorang telah berjasa. Orang ibu-ibu ini loh, menyaksikan bagaimana Mayor Teddy itu sudah melindungi presiden sampai top begitu. Saya tuh heran ya, presiden dulu itu Pak Jokowi ternyata ajudannya sama, beliau juga Mayor Teddy, tapi saya nggak pernah dengar itu nama. Ya, tapi lama, baru sekarang ini, setelah menjelang pemilihan atau menjelang lah akhir-akhir ini terdengar.
kesaksian. Jadi Mayor Teddy ini sudah menjadi kesaksian yang bagus untuk seorang yang bertugas sebagai ajudan. Ini loh contoh teladan. Ini loh dia terlihat fungsinya untuk benar-benar bertugas. Disaksikan oleh ibu-ibu. Saya tidak tahu bapak-bapak ada yang menggemar atau enggak ya. Tapi saya tahu ternyata yang banyak penggemarnya itu ibu-ibu. Ini satu yang lucu kemarin saya nggak sengaja. Pokoknya saya heran kalau baca, kalau buka apa aja selalu viral itu selalu ada ya keluar tuh Mayor Teddy. Terus ada satu klip gitu. Ini ajudan lain itu bingung mau melindungi Pak Prabowo katanya. Karena bingung kan yang melindungi Pak Prabowo ajudan. Ya ajudan A, B, C. Antaranya ada Mayor Teddy. Tapi ajudan lain bingung karena apa? Ternyata yang ngerubungi Mayor Teddy ini juga banyak. Jadi yang perlu dilindungi adalah Mayor Teddy yang sebetulnya fungsinya untuk melindungi presiden. Tapi karena ya begitu hebohnya. Saya katakan kita ini loh, semua, apapun tugasmu. Para suami mungkin engkau ajudannya istri loh. Benar nggak? Amin, istri-istri kalian punya ajudan yaitu suamimu. Yang melindungi, yang membela, yang memberi jalan, pokoknya yang menyediakan begitu. Saya percaya. Jadi saksi bukan hanya untuk pendeta, hamba Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita bisa. Karena kita terima Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi saya keberanian untuk memilih, mengambil keputusan yang tepat, ya. 3 hal nih, jadi saksi 3 hal aja. Untuk jadi saksi itu dalam segala aspek kehidupan pokoknya 3 hal. Lakukan 3 hal ini karena Roh Kudus itu memberi kuasa paling tidak ini 3 hal. 1, supaya kita punya keberanian untuk membuat pilihan yang benar. Ini nomor 1 aja ini. Membuat pilihan yang benar. Karena kalau kita udah tahu ini pilihan yang benar, pilihan pertama memang mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah kita memandang dia sebagai Juru Selamat, kehidupan ini bukankah tidak lepas dari keputusan demi keputusan, pilihan demi pilihan. Nomor 1 aja, Roh Kudus membantumu untuk bisa memilih yang sesuai dengan kehendaknya dan setelah itu putuskan, oke, aku pilih yang ini, aku putuskan yang ini karena ini yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nomor 2, setelah berani ngambil keputusan, yang kedua, menjalankan setelah ngambil keputusan itu dihadapi. Apapun keputusan yang engkau ambil, selalu ada resikonya. Ngikuti kehendak Tuhan pun ada resikonya, ada harga yang harus dibayar. Dan yang nomor 2 ini, Roh Kudus membantu kita untuk berani menjalankan dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Saya melihat tanggung jawab, hidup bertanggung jawab ini penting. Saya merasa alat ukur kedewasaan seseorang itu dilihat bagaimana dia waktu ambil keputusan, ya, menghadapinya, menghidupinya dan bertanggung jawab. Coba Bapak Ibu yang punya anak-anak, kalau badan anak itu besar kelihatannya dia udah gede ya. Besar nih udah. Dewasa atau enggak? Belum tentu loh umurnya udah 20-an, 30-an. Bahkan kita pun kalau udah lansia. Alat ukur kedewasaan tuh bukan umur. Karena menjadi tua itu pasti berumur tiap hari tambah tua 1 hari kita. Tapi menjadi dewasa ternyata itu adalah sebuah proses dan pilihan mau dewasa atau enggak. Jadi kita udah umur berapa, seperti saya udah rambut putih, kalau saya tidak berani bertanggung jawab untuk apa yang sudah saya pilih, putuskan, saya hidupi, terus resikonya pun saya hadapi. Ada pilihan saya yang benar-benar menyenangkan hati saya, menguntungkan saya. Puji Tuhan. Ada pilihan saya yang sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya tahu kok. Ya saya tahu.
waktu saya memilih untuk menjadikan seseorang menjadi pasangan saya berkomitmen sehidup semati, itu pilihan saya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Menghadapi resiko gak? Resiko juga. Menikahi dengan orang yang sangat saya kasihi, menikah itu selalu penuh dengan resiko loh. Jadi orang yang menikah supaya bahagia, itu halusinasi. Tidak ada orang menikah selalu berbahagia. Karena pernikahan itu adalah sebuah komitmen. Karena pernikahan, ini cuma nyontek dari seseorang yang top, boleh ya. Dia katakan begini, pernikahan itu adalah sebuah ekspresi yang Tuhan sangat kasih supaya dari pernikahanlah pesan Injil tersampaikan. Buat kelihatannya, tapi intinya gini loh. Dari pernikahan, surga itu diekspresikan karena ada kebahagiaan gitu loh. Tapi dari pernikahanlah neraka bisa juga terjadi. Kalau cekcok terus, panas terus, kalau panas terus kan kebakaran, konslet gitu ya. Jadi saya katakan bahwa kita bertanggung jawab untuk apapun keputusannya yang kita telah pilih. Ayo tanggung jawab. Ada jalan-jalan yang kita harus lalui. Kita konsekuen meskipun itu rugi. Pernah nggak dengar seorang bisnismen yang mengatakan waktu dia kulaan harganya segini. Setelah itu harganya naik terus. Sekarang kalau aku jual harga itu, nanti aku nggak bisa beli lagi karena harganya itu naik. Nah ini bisnis ya, saya kurang mengerti bisnis. Saya katakan ada seseorang bisnismen yang telah berjanji, oke, aku kasih hargamu segini ya, oke. Tapi sekarang dengan situasi yang begitu, kalau aku berlaku benar, apa yang aku janjikan aku lakukan, aku rugi. Gitu. Itu contohnya. Itulah keputusan yang harus kita ambil. Gimana nih kalau rugi? Hidup bertanggung jawab. Mengambil keputusan, ya segini, berjanji, memenuhi janji. Kalau semua anak Tuhan aja mengizinkan Roh Kudus berperan untuk hidup bertanggung jawab, itu berarti tidak gampang untuk mengingkari janji. Karena berani berkorban, berani rugi demi sebuah janji yang dia telah buat. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang setia, amin. Firman saya gini, itu bukan untuk mendakwa, untuk menyalahkan, enggak. Kita ini penuh kelemahan, tapi Tuhan tuh setia. Dia tuh setia loh. Kadang kita enggak setia, dia tetap setia. Kasihnya memampukan kita untuk supaya kita mengasihi, dan juga Roh Kudus di dalam kita mengingatkan untuk ayo kita bertanggung jawab. Itu dia, tadi perannya satu ya, supaya kita bisa mengambil keputusan yang benar. Habis itu setelah ngambil keputusan ya dijalani dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah benar-benar menghidupi apapun yang sudah dilakukan, bertanggung jawab. Dan yang ketiga sebagai saksi Kristus, kita bisa sepakat, kalaupun rugi tadi dikatakan, kita sepakat mengatakan, menyatakan firman Tuhan, gak apa-apa. Perkataanmu, perbuatanmu mencerminkan keyakinanmu akan siapa yang engkau percayai. Saya ulangi, bahwa apa yang kau lakukan, apa yang kau ucapkan gitu ya, setelah engkau ngambil keputusan, setelah engkau jalanin gitu, apa yang akhirnya terjadi, ucapan selanjutnya, sikapmu itu mencerminkan siapa yang engkau percayai. Itu loh jadi saksi. Hanya benar-benar setia sebetulnya. Sebetulnya hal kecil, taat aja pada Tuhan. Sekali lagi, bagi beberapa orang, engkau adalah satu-satunya kitab yang mereka akan baca tentang Tuhan. Ya, pernah nggak ketemu orang yang nggak mau ke gereja? Kenapa? Nggak usah Tuhan-Tuhanan. Apa? Anak Tuhan kok nipu gitu. Saya kan pernah dengar. Anak Tuhan itu nggak jujur gitu. Bukankah mereka itu menyalahkan
atau tidak percaya gara-gara sikap segelintir oknum orang yang tidak jujur, orang yang memanfaatkan, orang yang preman, yang memaksa, yang meminta atau apa, hanya segelintir. Tapi bukankah itu udah jadi kesaksian yang jelek? Jadi istilahnya, engkau adalah kitab terbuka dari perbuatanmu, orang membaca dan melihat siapa yang ada di hatimu. Dan Roh Kudus yang menjadi saksi, yang membuat kita bisa menjadi saksi yang hidup, menjadi terang dunia, menjadi garam dunia untuk memberikan rasa, memberi dampak kehidupan di dunia ini. Itu peran Roh Kudus. Yang kedua, peran Roh Kudus yang kedua, yaitu Roh Kudus mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Ini ayat yang dibaca juga minggu lalu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya menjelang dia akan disalibkan. Dan memang sekarang kita telah menerima Roh Allah, Roh Kudus yang menjadi sosok penghibur. Tetapi yang lebih dari sekedar penghibur yang dikatakan bahwa dia mengingatkan kita akan semua yang telah kukatakan kepada. Saya mau katakan poin yang kedua adalah Roh Kudus mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Amin. Memang semua mau diingatkan, tapi hari ini saya mau katakan bahwa Roh Kudus mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tahukah kita bahwa untuk mengingat kebaikan itu butuh usaha. Kita perlu intentionally atau dengan sengaja, ya, bahkan direncanakan dengan usaha mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Ingatan itu akan menggerakkanmu. Ingatan yang negatif, kalau engkau pernah dibully, engkau pernah dicuri, engkau pernah dirampok, engkau pernah pokoknya yang negatif, itu terekam. Terekam, lebih gampang lagi ngerekamnya, gak hilang-hilang. Hal yang negatif yang membuat engkau trauma. Engkau mengingat mungkin orang tuamu yang tidak bertanggung jawab, yang jelek-jelek itu diingat. Engkau mengingat mungkin anak mantumu yang tidak menghormati, itu teringat gitu. Dan itu akan menggerakkanmu untuk apa? Yang negatif menggerakkanmu untuk sesuatu yang tidak berguna. Karena kalau yang di pikiran itu negatif, kita bawaannya itu apa? Maunya depresi, sedih, kecewa, benci, dendam, membandingkan kenapa ya kok saya enggak gitu. Menjadi mental korban. Tetapi ingatan yang positif, kalau ingatnya yang baik, itu berguna. Ini enggak usah anak Tuhan, orang dunia aja memakai prinsip ini untuk memberi motivasi, ingat yang baik. Orang tuh diingat yang baik, ingat baiknya gitu. Ingat positifnya di dalam semua kelemahannya, ingatlah dia pernah berbuat baik kepadamu. Sehingga kadang-kadang ada tuh pepatah gitu ya. Apa? Susu rusak oleh nila setitik nila, betul ya? Bener ya? Itu mutiara bagus ya kata mutiara. Cuman gara-gara setitik nila atau tinta hitam itu merusak semua yang baik. Itu karena apa? Manusia nangkepnya yang jelek itu lebih masuk ke hati. Apa yang menyakitkan itu kalau tidak dibantu Roh Kudus untuk mengampuni, untuk move on, untuk mengingat kebaikan Tuhan, maka sulit. Jadi saya katakan ya, ingatan ada yang positif, ada yang negatif. Tapi saya mau ingatkan yang lebih penting lagi,
bukan ingatan yang positif, tapi ingat akan kebaikan Tuhan. Beda. Ingat akan kesetiaan Tuhan di saat orang gak setia sama engkau. Ingat kemurahan Tuhan saat krisis, saat orang gak mau bantu, saat orang pelit gitu. Kayaknya orang kok gak ada yang peka terhadap kebutuhanku. Ingat kebaikan, kemurahan, kesetiaan Tuhan. Itu jauh lebih bagus daripada cuman ingat positifnya orang. Benar boleh, tapi ingat dia yang sempurna, dia yang maha kasih. Ingat, dan itu ternyata butuh usaha mengingat kebaikan Tuhan. Benar ya, butuh usaha. Kalau kita sekarang lihat, aduh, saya nggak tahu mesti berterima kasih kepada Tuhan mengingat yang baik karena aku belum ngalamin kebaikan Tuhan, gimana? Nah, kalau kita sekarang mengingat kebaikan Tuhan, kita ingat, oh iya bulan lalu aku diberkati loh. Itu baru bulan lalu gampang ingat ya. Tapi tiba-tiba kena masalah lagi, terus kita ingat yang dulu Tuhan pernah melepaskan saya dari satu keadaan yang mustahil ini. Kalau nggak ditolong, mustahil. Kita mengingat kembali sesuatu yang mustahil sudah Tuhan bantu. Tidak ada yang mustahil bagi. Tapi sekarang itu kalau lagi parah-parahnya keadaan, semuanya kayaknya nggak mendukung situasi kondisi. Iman keyakinan kita berkurang. Ingatlah akan kebaikan Tuhan. Tapi benar kalau ada pertanyaan, kalau saya nggak ingat bagaimana Tuhan menolong saya, benar saya jutek dah. Nggak pernah, kayaknya saya belum pernah. Gimana jadinya kalau saya nggak pernah mencicipi kebaikan Tuhan? Ada satu jalan. Lihat, baca firman Tuhan. Lihat bagaimana orang lain yang telah mencicipi kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan itu harus bacanya di Alkitab, di firman Tuhan. Lihat kalau engkau dalam penderitaan diperlakukan tidak adil. Lihat, Sadrak, Mesak, Abednego, ya, mereka juga orang-orang baik. Tetapi ketidakadilan itu terjadi. Sehingga mereka itu dimasukkan ke dalam perapian. Ya, perapian maksudnya mau dibunuh nih, dibakar hidup-hidup. Tapi tidak berhasil. Karena ada seseorang yang melindungi dan saya percaya itu Tuhan sendiri. Sehingga yang memanaskan kompor ikut terbakar, yang di sekitarnya ikut mati terbakar, tapi ada seseorang yang menyaksikan. Ada orang keempat nih di dalamnya. Sehingga akhirnya itu dia. Kalau kita baca yang kisah begitu ya, Tuhan menolong. Kalau kita sekarang juga dalam keadaan yang seperti Daniel, seperti siapalah, Abraham, seperti Musa, ya, seperti siapapun yang di Alkitab Bapak Ibu baca, mereka mencicipi pertolongan Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab ini buku yang bukan sembarang buku. Bukan kisah inspirasi motivasi, meskipun benar mengandung inspirasi motivasi, tapi ada satu hal. Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup dan menghidupkan. Bapak Ibu, kita minum vitamin supaya apa? Kuat. Supaya hidup ini bisa lebih kuat, hidup lebih panjang, lebih lama, lebih kuat. Saya percaya kita butuh makanan yang sehat. Kita butuh vitamin, multivitamin ya oke untuk mendukung. Tetapi ada sesuatu yang lebih berharga, yaitu firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca, itu vitamin bagi jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Vitamin karena menguatkan, menginspirasi. Dan Roh Kudus itu yang mengingatkan. Roh Kudus di dalam mengingatkan karena kita itu sudah lupa, sering lupa. Roh Kudus mengingatkan. Mengingatkan kita untuk supaya tahu, oh ya, badai pasti berlalu. Kita perlu kuat. Roh Kudus mengingatkan. Saya mau baca satu ayat aja. 2 Petrus 1, 12 sampai 13.
Enggak tahu ada enggak ya, saya tadi catat atau enggak ya. Tapi di 2 Petrus 1 ayat 12 sampai 13 ini Petrus yang bicara gitu ya. Petrus tuh mengingatkan. Petrus mengingatkan yang lainnya. Waktu itu dia udah, sebelum dia meninggal dia berkata demikian. Aku bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya. Dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Ayat 13. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu. Selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus ini ada di dalam kita untuk mengingatkan kita. Tapi manusia kadang-kadang gak peka udah diingatkan Roh Kudus. Sehingga Petrus pun menjadi seseorang yang mengingatkan. Saya katakan sebagai anak-anak Tuhan, kita tuh punya peran juga untuk saling mengingatkan. Amin. Mengingatkan, Petrus mengingatkan. Memang kita perlu satu sama yang lain tuh untuk apa? Untuk mendengar nasihat. Untuk saling mengingatkan, kata-kata saling mengingatkan ini sekarang jarang orang suka. Saya nggak tahu Bapak Ibu, saya punya anak-anak sekarang udah dewasa, udah besar maksudnya. Waktu mereka remaja, saya mengalami masa-masa di mana saya dan almarhum suami Pastor Sam itu kalau memberi nasihat, memperingati gitu ya. Kita ngomong ini loh, pokoknya memberi nasihat. Itu mereka ngomongnya begini, aku tahu gitu ya. Tahu. Oke. Ini bukan cuma anak satu loh, 2, 3, 4 bayangin loh. Semuanya kok sama ya? Gen Z mungkin ya gitu. Saya nggak tahu. Tapi ternyata saya kaget. Emak-emak lain di Instagram dari negara lain juga curhat begitu. Saya pikir cuma saya, anak saya nih kalau yang di ngomongin tahu gitu. Saya pikir dulu saya kalau dinasehatin itu nggak pernah ngomong, saya tahu itu nggak pernah. Tapi Roh Kudus bilang, iya kamu ya ngomong begitu cuman dalam hati. Kalau sekarang, anak-anak sekarang tuh ngomongnya nggak suka di dalam hati. Mereka mengeluarkan apa yang ada di dalam hati. Mereka berani. Jadi nggak ada bedanya. Kamu sama anakmu itu Roh Kudus ingatkan saya ya. Nggak usah tersinggung. Jangan belum apa-apa sudah mengecap ini pembelot atau apa demikian ya. Untuk tetap sabar. Tapi benar. Anak-anak remaja itu, anak-anak saya. Itu kalau diingatkan itu ya gitu tahu gitu. Dan ada satu ibu-ibu yang waktu dia curhat itu saya tertawa. Oh kalau saya lebih lagi bukannya memberi nasihat terus dia ngomong tahu, belum selesai nasihatnya udah tahu duluan gitu. Bukankah sebagai orang tua kita tuh pengen ngomong ke anak-anak. Kita ini loh sudah menghadapi hidup itu duluan nak. Kita ini loh udah makan asam garam. Nah itu dulu orang tua saya ngomong. Orang tua saya ngomong sudah makan asam garam. Udah menjalani. Kalau saya katakan ya memang kita tuh udah 30 tahun hidup, 40 tahun, umur 50 tahun. Kan paling enggak ada yang sudah kita jalani. Ada yang kita salah. Kamu enggak usah jalani kesalahan yang sama. Itu itikadnya orang tua. Benar orang tua ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu memberi nasihat kepada anak-anak dan anak-anak bilang tahu begitu ya, itulah masalah semua keluarga di sini. Puji Tuhan kalau anaknya ya siap gitu ya. Puji Tuhan itu mujizat dan langka gitu ya, barang langka. Tapi kalau ada pun anaknya ngomong tahu, disinilah tantangannya. Kita punya Roh Kudus loh. Punya Roh Kudus supaya kita itu tetap sabar. Tetap Roh Kudus mengingatkan, ingat gitu loh. Kamu dulu ya pernah begitu, cuman beda zaman. Jadi setelah itu kalau anakmu ngomong tahu, seakan-akan kurang ajar. Tetapi kembali setelah selesai, kita bisa mengampuni, kita bisa traktir makan, kita bisa ambil waktu. Nah,
ngomongnya orang tua itu kebanyakan tuh memang gini. Kalau ketemu anak itu nasihat melulu, itu memang tips parenting. Kalau kalian ketemu anak omongannya nasihat, lama-lama anak nggak mau deket-deket. Tetapi coba Bapak Ibu pernah yuk traktir, ayo pergi makan gitu. Nggak nolak, anak-anak tuh nggak tolak tawaran pergi ke mall, pergi makan, main game. Enggak. Jadi butuh Roh Kudus untuk memberikan kepada kita itu hikmat. Gimana caranya untuk supaya kita bisa menasehati. Roh Kudus menasehati kita, memperingatkan kita. Kita juga saling memperingatkan satu dengan yang lain. Amin. Jadi ingat bahwa kalau masih ada yang tersinggung kalau diingatkan ya, gitu. Kalau masih ada di sini yang tersinggung kalau saat diingatkan, itu artinya Bapak Ibu masih hidup. Maksudnya hidup berarti karena kalau orang udah mati nggak tersinggung. Tapi ada Roh Kudus yang mengingatkan akan kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita disinggung gitu ya, disinggung, diperingati, kita nggak enak hati tersinggung, kita ingat kebaikan Tuhan, kita ingat bahwa oh iya, kita harus saling. Kan apalagi nasihatnya mungkin terima aja, bisa iya, bisa tidak. Kalau apa yang dituduhkan itu tidak, terima aja, nggak usah tersinggung. Nih Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus mengingatkan akan baiknya Tuhan. Bahwa sesungguhnya Dia menguatkan kita. Amin. Nah, yang ketiga, terakhir. Yang ketiga adalah Roh Kudus menunjukkan hal-hal yang akan datang. Itu peran Roh Kudus. Banyak kali kita tuh nggak tahu tuh apa yang terjadi di masa depan. Dan kita itu tidak punya karunia untuk meramal. Tapi kita punya Roh Kudus yang tahu. Sehingga kalau kita menyerahkan segala rencana kita kepada tangan Tuhan, Roh Kudus membimbing, menuntun, dan menyingkapkan hal-hal yang penting yang kita perlu lakukan. Ayatnya ada Yohanes 16 ayat 13 yang berkata demikian, Yohanes 16 ayat 13. Apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Allah adalah Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Saya percaya kalau Roh Kudus yang ada di sini berbicara, itu cocok sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita tidak perlu mengatakan kepada seseorang, yang muda-mudi. Tuhan berkata, Roh Kudus berkata, engkau calonku. Itu tidak perlu. Ya, itu namanya memaksa. Gitu. Karena kalau memang itu calonmu, Tuhan akan berbicara juga kepada dia. Dan by the way, kalau ada anak muda di sini yang nanti satu hari kelak akan menjadi pasangan ya, kalau itu dari Tuhan, kita pasti ya juga seneng sama dia. Dia juga seneng sama kita. Ada senangnya, ada sukanya gitu ya. Terus langsung tahu bahwa ini jodoh karena memang satu visi, sama-sama terang, bukan gelap. Satu visi, satu gereja cara pikirnya belum tentu sama. Jadi yang satu gereja itu belum tentu jodoh loh. Jangan pikir kalau ketemu di sini pasti jodoh, belum tentu. Tetapi kalau di tempat lain yang gereja lain, beda gereja, belum tentu tidak jodoh juga. Beda kota, belum tentu. Tapi satu hal, ini Roh Kudus ini akan menuntunmu. Satu ayat yang penting aja ya, ini kalau tentang soal akan datang itu. Karena kita intinya perlu menyerahkan setiap rencana hidup kita di atas kepada tangan Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 ini yang sangat terkenal. Serahkanlah ya segala rencanamu ya kepada Tuhan dengan diawali percaya aja. Percayanya segenap hati dan jangan mikir pakai
akal logika diri sendiri. Ayat 6 itu mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita menyerahkan hidup ini, apapun yang kamu inginkan, doakan, serahkan rencanamu pada Tuhan. Beda, banyak yang kita seneng dulu, terus kita merencanakan, terus baru tanya Tuhan, Tuhan, ini rencana Tuhan enggak? Tapi karena kita udah saking senengnya, kayaknya iya. Terus Tuhan berkati, terus ketemu masalah. Ayat ini simpel sekali. Ayat yang sering kita baca. Bahwa kita jangan bersandar pada pikiran sendiri. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Kita nggak tahu loh apa yang terjadi kalau kita menikahi orang ini gimana. Kalau udah tahu bukan terang. Itu tantangannya besar karena firman Tuhan melarang. Dan kita senang dengan ayat-ayat yang benar-benar memberkati. Contoh ayat yang memberkati. Amsal 3 tetap. Tapi kalau kita baca yang di bawah-bawah ayat 13. Ini ayat favorit. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Wah ya ini di sini berbicara mengenai hikmat ini. Benar orang ini dikatakan kalau hikmat itu ada. Hikmat itu lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Memang amin. Memang hikmat itu segalanya. Tapi harus tahu hikmat yang mana. Karena dunia punya hikmatnya sendiri. Ya, lain negara punya hikmat tersendiri yang menurut mereka benar. Tapi hikmat yang dari Tuhan. Yang dimulai dari takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kalau kita tahu seperti lagu yang tadi katakan. Karena kita mengikut dia, kita nggak salah. Dia lebih berharga daripada permata. Ini kenyataannya kehidupan sekarang lagi kacau balau, galau, putus asa karena kondisinya kok tidak mendukung. Ingat, kita punya sesuatu yang berharga. Yang tidak dapat disamai oleh semua bisa ada, tapi kalau tidak punya Tuhan, tidak punya hikmat Tuhan, nothing. Dan seringkali ayat ini kita percayai, oke, kita punya hikmat Tuhan. Hikmat itu ada enggak pada dirimu? Ada enggak hikmat Tuhan? Belum tentu loh. Karena rahasia untuk memiliki yang begitu berharga itu di ayat atasnya. Yaitu ayat 11 dan 12 yang berbunyi demikian. Hai anakku, kan mestinya bacanya itu ya urut. Jadi kalau bacanya urut, Bapak Ibu akan nangkep nih. Kita ini bagaikan anak-anak. Ya, anak-anak kecil kita punya anak, kita mendidiknya. Tapi anak itu ada yang menolak didikan papa mamanya. Ada. Tapi anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Jangan engkau bosan akan peringatannya ini lagi. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Kata-kata karena Tuhan menghajar. Ini seringkali diasosiasikan dengan merotan. Padahal menghajar nanti tanya Pastor Hari, kata aslinya itu mendidik. Benar ada kata tongkat, tapi tongkat itu tongkat didikan yang bukan kekerasan dalam rumah tangga. Maksud saya ini kalau yang papa-papa, mama-mama punya anak. Saya ingat dulu kita juga pernah. Anaknya waktu mau 2 tahun, 3 tahun kan gak nurut ya. Kita mesti mendidik loh sebagai orang tua. Tapi waktu kita mendidik, waktu kita harus kerasin. Karena tahu kalau sekarang dia gak nurut. Gak belajar taat kalau sudah lewat umurnya. Gak bisa, dia lebih besar badannya dari kita. Jadi kita didik. Waktu sebagai orang tua kita mendidik, mengajar. Tapi bukan menghajar sampai habis-habisan kekerasan. Bukan, tapi mengajar dengan tegas. Sebetulnya yang lebih sakit tuh hati orang tua. Karena apa? Gak tega. Tetapi disitulah anak diberi kesempatan. Nurut gak?
Dari dia nurut, tambah lama, bertambah umur. Waktu orang tuanya memperingati, memberi kata-kata peringatan atau nasihat, dia udah enggak gampang terintimidasi. Karena apa? Dia melihat nasihat orang tuanya itu benar. Emang kadang-kadang dia nggak mau nurut, karena itulah sifat-sifat pemberontakan seseorang anak kadang-kadang ya, kalau belum lahir baru. Tapi bukankah kita demikian sebagai anak-anak Tuhan? Kita pengen, wah berhikmat, punya hikmat Tuhan. Tapi dimulai sebuah proses, dimulai dari proses Tuhan itu juga mendidik kita untuk mendengar. Sekarang ada hikmat yang luar biasa, Roh Kudus tunjukkan, nih langkah ini, itu. Tapi kita tidak terbiasa mendengar, kita tidak terbiasa taat, kita tidak terbiasa melakukan yang tidak enak awalnya. Bersakit-sakit dahulu, ya betul ya. Bersenang-senang kemudian katanya, kata Mutiara, apapun yang kita lakukan yang sesuai kehendak Tuhan, kadang-kadang sakit, gak enak buat kedagingan kita. Tetapi menghasilkan hasil yang memuaskan. Yang membuat kita mengatakan benar, aku telah mendapatkan permata yang termahal. Jadi Roh Kudus 3. 1. Membantu kita menjadi saksi, ingat ya. Saksinya Kristus sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai bos. Dimanapun, kapanpun kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Nomor 2, Roh Kudus mengingatkan kita akan karakter, akan kebaikannya, akan kedahsyatannya, akan ketidakterbatasannya. Dan yang ketiga, Roh Kudus menunjukkan hal-hal yang akan datang. Kita perlu banyak hal kita nggak tahu, kita cuman menghidupi sekarang, kita perlu melihat dengan mata iman. Apa yang tidak terlihat dengan mata jasmani, perlu Roh Kudus untuk membantu menyingkapkan, sehingga di balik semuanya kita bisa melihat, Tuhan, aku belum bisa melihat kebaikannya, tapi aku melihat dengan mata iman, dan aku mau setia. Itu peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan hidup kita sebagai anak Tuhan penuh dengan kemenangan. Amin. Saya undang untuk musisi bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri dengan meresponi. Kalau hari ini Tuhan berbicara di dalam setiap hati. Tuhan tuh berbicaranya ya di hati. Karena Tuhan gak selalu berbicaranya audible. Kata-kata terdengar seperti suara mic, seperti Bapak Ibu dengar suara saya. Dengarnya di hati. Suara Tuhan terdengar sebagai firman yang saya sampaikan. Tapi ada Roh Kudus yang berbicara di dalam hati ini. Ya, yang menguatkan. Jangan takut. Jangan putus asa. Ayo mendekat, jangan takut. Roh Kudus tidak pernah memaksa, Roh Kudus tidak pernah mendakwa, menghakimi. Kalau ada yang merasa terhakimi, itu suara si jahat. Tapi Roh Kudus ini menguatkan, menghibur, mengingatkan siapa engkau di dalam Kristus.